Selamat datang di kelas online Ibu Hamil Puskesmas Jetis pertemuan kedua. Kelas online ini dipersembahkan oleh dokter-dokter internship Puskesmas Jetis. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses persalinan hingga masa nifas. Ayo kita mulai kelasnya ya ibu-ibu. Saat proses melahirkan semakin dekat, tanda-tanda awal persalinan yang dapat ibu rasakan adalah perut terasa mulas-mulas yang dirasakan timbul secara teratur, semakin sering, dan durasinya semakin lama. Tanda lainnya yaitu keluar lendir bercampur darah atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Apabila salah satu tanda tersebut terjadi pada ibu, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Selama proses melahirkan, sebaiknya ibu didampingi oleh suami dan keluarga. Dalam proses persalinan terdapat tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, yaitu ibu tidak kuat untuk mengejan, air ketuban yang keluar tampak keruh dan berbau. Hal ini dapat menandakan adanya infeksi pada ketuban atau gangguan pada bayi di dalam kandungan. Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang berat, mengalami kejang, terlihat tali pusar atau tangan bayi yang keluar pada jalan lahir, terjadi pendarahan melalui jalan lahir. Tanda-tanda tersebut dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi, sehingga jika muncul salah satu tanda tersebut, ibu perlu untuk segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas medis dan tenaga medis yang lebih mendukung. Ibu, selama proses persalinan, ibu akan merasakan mulas atau merasa kencang-kencang pada perut yang timbul teratur. Semakin lama, semakin kuat. Hal ini wajar, menandakan terjadinya kontraksi pada rahim yang akan membantu proses lahirnya bayi. Jika ibu merasa kesakitan, maka tarik nafas panjang melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa sakit, membuat ibu menjadi lebih tenang, sehingga ibu mampu mengumpulkan kekuatan yang optimal saat mengejan, dan mengejan dengan baik. Jika merasa ingin buang air besar saat proses persalinan, sampaikan hal ini kepada dokter atau bidan. Lalu, ikuti anjuran kapan ibu harus mengejan. Proses persalinan bisa berlangsung normal ataupun dengan tindakan bantuan. Selanjutnya, IMD, inisiasi menyusu dini. Apa itu IMD? IMD adalah proses alami yang memberikan kesempatan pada bayi untuk mencari puting dan mengisap air susu ibu sendiri dengan cara segera, setengah hingga 1 jam setelah bayi lahir dan sehat. Letakkan bayi yang sudah dikeringkan ke dada ibu, sehingga terjadi kontak kulit ibu dan kulit bayi, dan bayi akan berusaha mencari puting susu ibunya. IMD dilakukan sekurang-kurangnya 1 jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusu sesegera mungkin. IMD ini sangat bermanfaat loh ibu-ibu, baik bagi bayi dan ibu. Apa saja manfaatnya? IMD merangsang keluarnya air susu ibu yang dapat memberikan kekebalan pada tubuh bayi. Karena pada ASI yang pertama kali keluar mengandung kolostrum yang kaya akan zat kekebalan tubuh. IMD juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi. IMD dapat mencegah pendarahan pada ibu sebab akan merangsang keluarnya hormon oksitosin yang bermanfaat untuk membantu kontraksi rahim dan membantu prosesnya keluar plasenta. Materi selanjutnya adalah tentang masa nifas. Setelah melahirkan, ibu akan langsung memasuki masa nifas. Dimulai ketika plasenta telah keluar dan berlanjut hingga beberapa minggu kemudian. Hal yang perlu diperhatikan adalah perawatan selama masa nifas. Berikut tips untuk menjaga kesehatan ibu nifas. Pertama, 2 jam pertama, petugas kesehatan akan memantau kesadaran, tekanan darah, suhu, laju pernafasan, perdarahan, dan kontraksi rahim ibu. Selama masa nifas, ibu harus mampu menjaga kebersihan jalan lahir dan daerah kemaluan. Banyak minum dan konsumsi sumber makanan yang bergizi seimbang, yaitu mengandung karbohidrat, protein hewani maupun nabati, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian, istirahat yang cukup, lakukan mobilisasi secepat mungkin.
Minum kapsul vitamin A tablet merah segera setelah melahirkan dan minum lagi 24 jam setelah minum tablet yang pertama. Untuk pelayanan kesehatan ibu nifas oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu pertama, 6 hingga 13 jam setelah melahirkan, kedua, dalam rentang hari keempat hingga 28 hari setelah melahirkan, ketiga, dalam rentang hari ke-29 hingga 42 hari setelah melahirkan. Untuk pertemuan kedua dan ketiga, selama masa pandemi COVID-19 akan dilakukan secara daring atau online. Dan, jika diperlukan, petugas medis akan mengunjungi ibu di rumah. Kiat menyusui bayi. Pastikan ibu dalam posisi yang nyaman, lalu posisikan kepala bayi dan badan bayi dalam satu garis lurus. Kemudian, wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu, seperti pada contoh gambar. Peluk badan bayi dekat dengan badan ibu. Menyusui yang benar dapat dinilai dengan mulut bayi yang terbuka lebar, sebagian besar areola atau bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi, dan bibir bawah bayi melengkung keluar. Info penting, susui bayi sesering mungkin, minimal 2 jam sekali, atau paling sedikit 8 kali sehari. Istirahat yang cukup dan lakukan relaksasi. Cuci tangan sebelum memegang bayi, bersihkan puting susu dengan ASI sebelum meneteki. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara memerah dan menyimpan ASI yang baik. Memerah dapat dilakukan dengan pijat payudara dengan lembut, lalu mengarahkan puting ke wadah yang telah disiapkan untuk menampung ASI. Wadah yang dianjurkan untuk menyimpan air susu ibu perah atau ASIP adalah berbahan kaca atau keramik. Lalu, sebelum memberikan ASIP kepada bayi, rendam wadah dalam wadah lain yang berisi air hangat. Berikut kami lampirkan lama penyimpanan ASIP yang disarankan berdasarkan tempat penyimpanannya. Dalam suhu ruang 19 hingga 26 derajat Celcius, ASIP segar dapat bertahan selama 6 hingga 8 jam dalam ruangan ber-AC, dan 4 jam dalam ruangan non-AC. ASIP beku yang telah dicairkan dapat bertahan selama 4 jam dalam suhu ruang. Di dalam freezer, ASIP dapat bertahan hingga 2 minggu dalam suhu minus 18 hingga 0 derajat Celcius, 3 hingga 4 bulan dalam suhu minus 20 hingga minus 18 derajat Celcius, dan dapat disimpan selama 24 jam di dalam tas pendingin atau cooler bag dengan suhu minus 15 hingga minus 4 derajat Celcius. ASIP yang tidak habis diminum hanya boleh dikonsumsi dalam waktu 2 jam. Selama masa nifas ada hal-hal yang harus dihindari, yaitu membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum. Karena kolostrum sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak, kolostrum ini biasanya berwarna kekuningan dan kental. Lalu, hal lain yang harus dihindari adalah membersihkan payudara dengan alkohol, obat merah atau povidone iodin, dan sabun. Mengikat perut terlalu kencang, menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena beresiko menimbulkan infeksi. Saat masa nifas terdapat tanda bahaya yang harus ibu ketahui. Yuk kenali tanda bahaya saat nifas. Terjadinya pendarahan yang tidak normal atau tidak wajar lewat jalan lahir. Keluar cairan berbau dari jalan lahir, terjadi bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau merasa sakit kepala dan terjadi kejang. Payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit. Demam lebih dari 2 hari, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Hal ini merupakan tanda dan gejala depresi. Segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan bila ditemukan salah satu tanda bahaya tersebut. Materi terakhir kita di pertemuan kedua kali ini adalah mengenai keluarga berencana atau KB. KB pasca persalinan adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan atau dalam rentang waktu hingga 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan.
Pada prinsipnya, metode kontrasepsi yang akan digunakan tidak mengganggu produksi ASI. Mengapa perlu ikut ber-KB? Ikut ber-KB dapat mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat, minimal 2 tahun setelah melahirkan. Dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga. Terdapat 2 metode kontrasepsi, yaitu metode jangka panjang dan metode jangka pendek. Metode kontrasepsi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode operasi wanita atau MOW dan metode operasi pria atau MOP. Lalu, dapat dengan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim disingkat dengan AKDR atau dikenal dengan IUD, intrauterine device, atau sering dikenal dengan spiral, yang jangka waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Ibu dapat segera dipasangkan IUD dalam waktu 10 menit setelah plasenta lahir bila ibu dan suami sepakat untuk mengikuti KB dengan menggunakan IUD atau AKDR. Metode selanjutnya dapat dengan menggunakan implan atau alat kontrasepsi bawah kulit dengan jangka waktu penggunaannya 3 tahun. Untuk metode kontrasepsi jangka pendek dapat dilakukan dengan suntik. Terdapat 2 jenis suntikan, yaitu suntikan 1 bulan dan suntikan 3 bulan. Untuk ibu menyusui tidak disarankan menggunakan suntikan 1 bulan karena akan mengganggu produksi ASI. Selanjutnya, dapat melalui penggunaan pil KB, kemudian penggunaan kondom. Demikian materi pada pertemuan kedua kelas online kali ini. Terima kasih kepada ibu-ibu hebat yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Bunda adalah yang terhebat di dunia, sebab ia melahirkan kehidupan dan memberi nyawa pada kata cinta. Abdurrahman Faiz. Sampai bertemu kembali di kelas online berikutnya. Salam!